So much for visiting us today. Thank you for having us. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di IELTS for Indonesian. Dan kita sudah masuk video ke-7 total ya, total ada 7 video. Dan ini adalah konten Reading IELTS part 3. Dan kita bakal bahas salah satu dari banyak tipe soalnya ya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah, yang pertama yang kita bahas soal ya, adalah true, false, not given, atau sama aja dengan yes, no, not given. Kalau teman-teman di video ini masih nanya, emang tipe soal lainnya ada apa aja? Atau masih nanya, IELTS itu seperti apa? Atau reading ini berapa menit, segala macam. Jadi teman-teman harus nonton video-video sebelumnya, oke? Karena kita bakal bahas semuanya dari dasar. Oke, masuk ke contohnya. Ini adalah salah satu passage dari IELTS ya. Source-nya dari Cambridge English IELTS 10. Dalam satu kali tes IELTS reading itu bakal ada 3 passage, total 60 menit. Dan yang akan kita bahas satu aja. Ini adalah soal yang bakal kita latihan sekarang. Oke, gue minta teman-teman di pause dulu. Jadi teman-teman coba baca dulu soal dan passage-nya. Oke, coba di pause. Silakan. Udah? Nah, oke, kita lihat soal. Oke, nah sebelum gua ngebahas soal, sebenarnya ini secara umum reading tuh orang-orang beda-beda ya cara ngerjainnya. Ada yang orang itu ngebaca dulu semua passage-nya, baru ngelihat soalnya. Nah kalau gue biasanya dari soal dulu, makanya tadi setelah di pause, lanjut, gue langsung lihat soal. Lihat soalnya dulu. Nah, kita lihat, ini adalah true, false, not given. Jadi ini adalah karakter atau tipe soal di mana kita harus mengkonfirmasi apakah argumen ini, misalnya 29/32 ini adalah argumen ya, argumen. Misalnya nomor 29 argumennya benar itu berarti sesuai dengan yang ada di passage ini, berarti jawabannya true. Kalau keliru, berarti false, tidak sesuai yang dikatakan di passage ini. Kalau not given, itu artinya tidak dibahas. Oke, coba lihat juga nih arahan dari soalnya. Do the following statements agree with the information in the passage 3? Jadi ditanya apakah benar, apakah setuju, apakah sesuai informasinya yang di bawah ini sesuai yang ada di passage 3, passage ini. Oke, jadi kita disuruh mengkonfirmasi. Oke. Nah, setelah baca soal, gue baca ini dulu, baru baca passage kalau gue ya. Soalnya adalah, Dayas Wright's book, atau namanya The Materia Medica, sudah tidak digunakan setelah tahun 60 Masehi. AD ini Masehi artinya. Oke. Lihat, ingat-ingat argumennya seperti ini. Kemudian coba kita cari di passage. Oke, nih ngomongin between 40 and 60 AD ini. Di antara tahun Masehi 40 hingga 60 ada di sini ya. Makanya gue garis bawahi. Kemudian De Materia Medica ada di sini. Nah, ini biasanya kalau menyebut objeknya ini gue tandain bulat. Oke, biar gue nggak kehilangan arah. Written in 5 volumes and translated into at least 7 languages, was the primary reference source for physicians for over 16 centuries. Oke. Lihat lagi soalnya. Sudah tidak digunakan sejak tahun 60 Masehi. Oke, ini Masehi di sini. Ini Masehi di sini. Sedangkan ini ngomongin abad. Masehi itu adalah tahun yang kita gunakan sekarang ya. Jadi sebenarnya kita di tahun 2020 Masehi ya. Oke, boleh dikoreksi misalnya gue salah ya. Tapi di sini ada argumen di passage-nya bahwa digunakan hingga abad 16. Abad 16 itu berarti ya tahun 1600 ya. Di atas 60 Masehi ya. Oke?
Jadi dari sini nih udah kelihatan ya bahwa nomor 29 itu apa? False. Di sini dibilang tidak digunakan lagi setelah abad 60 Masehi, padahal sampai tahun 1600 ya. Abad 16. False. Nomor 30. Salah. Mandragora dulu digunakan sebagai anestesi pada zaman Middle Age. Middle Age ini ngomongin zaman ya. Mandragora. Kita cari Mandragora. Ini ada di sini. Langsung gue tandain bulat biar gue nggak kehilangan. Jadi kalaupun misalnya gue lihat soal terus balik lagi ke passage, gue tetap langsung ketemu lagi karena itu lumayan lumayan saving waktu ya. Kita baca, many of the early pain relievers were based on myths and did little to relieve the suffering of an ill or injured person. The mandragora, now known as the mandrake plants. Ini pas gue baca ini, gue jadi inget ini sih. Tanaman yang ada di Harry Potter, tau nggak? Yang ditarik sama Ron Weasley, pasti tarik, yang bentuknya kayak apa sih? Kayak kentang gede gitu ya. Dia langsung teriak, yang sampai bikin gedang telinga pecah. Right, on we go. Plenty of pots to go around. Grasp your mandrake and pull it up. Ternyata ini emang ada mitosnya ya. Kalau gue baca ini, kalau lu baca sampai habis ternyata ini ada mitosnya. Oke. Was one of the first plants to be used in anesthetic. Anestetik ya, anestesi. Due to the apparent screaming that the plant made as it was pulled from the ground, people in the Middle Age believed that the person who removed the mandrake from the earth would die or go insane. Persis ya kayak di film Harry Potter. Jadi kalau ditarik itu, orang yang nariknya itu bakal mati atau jadi gila. Oke. Nah, coba balik ke soal. Mandragora dulu digunakan sebagai anestetik during the Middle Age. Jelas ya? Dulu digunakan sebagai anesthetic, use as anesthetic. Pada zaman apa? Nih, disebutin di Middle Age. Jelas ya, jelas. Semua tersurat. Oke, jawabannya true. 31. Nitrous oxide can cause the user to both laugh and cry. Bisa menyebabkan pengguna atau pemakainya tertawa dan menangis. Kita cari nitrous oxide. Oke, teman-teman, ini tips dari gue juga. Kenapa sih yang gue lingkarin tuh kayak kalimat-kalimat gini, nitrous oxide, the materia, the mandragora? Karena itu adalah kalimat yang kemungkinan tuh nggak bisa dibikin paraphrase atau disinonimkan sama si soal atau passage IELTS ya. Karena itu kata merek gitu. Beda sama kata kerja, itu bisa diganti sama IELTS. Jadi kalau kamu misalnya nyari kata kerja yang ada di soal, dengan di passage biasanya sudah diganti. Nah, makanya yang ini kalau kayak gini nih, kata-kata nitrous oxide, the materia, ini kan nggak bisa diganti ya. Ini kata udah, ibaratnya merek. Ya udah gue tandain. By the way, tentang tadi mandrake, teman-teman kalau penasaran, baca ya yang passage ini sampai habis ya. Ini lucu banget nih. Ya, balik ke nitrous oxide. Jadi gue lupa tadi soalnya apa. Nitrous oxide can cause the user hingga tertawa dan menangis. Oke, gue baca nitrous oxide di sini. Gue lanjutin baca. Nitrous oxide more commonly known as laughing gas. Wah, ini udah nyebut tentang ketawa nih, gas ketawa. Ini gue tandain kuning. Kenapa? Kalau teman-teman di sini sudah jawab true berdasarkan argumen atau kalimat ini nih, ketemu laughing gas, itu reasoningnya kurang tepat. Oke, kenapa? Nanti gue lanjut bahas lagi. Was accidentally discovered, ditemukan secara tidak sengaja ya. Humphrey Davy, the inventor of the miner's lamp, discovered that inhaling the toxic compound caused a strange euphoria, followed by fits of laughter, tears, and sometimes unconsciousness. Ini lebih jelas lagi. Kenapa? Karena diikuti oleh
tertawa, menangis, hingga tidak sadarkan diri. Nah, ini adalah reasoning atau alasan yang lebih tepat untuk jawab true. Kenapa? Karena ketika teman-teman baru nyampe sini nih, laughing gas ketemu kata laughing gas sudah jawab true, itu sebenarnya teman-teman nggak bisa jawab true juga sih. Itu jatuhnya not given. Kenapa? Karena itu di situ nggak ngebahas tentang cry-nya ya, tidak bahas tentang menangisnya ya. Nah, yang lebih jelas tuh udah di sini, followed by fits of laughter, tears, and sometimes unconsciousness. Tertawa, menangis, dan kadang-kadang tidak sadarkan diri. Oke. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau teman-teman bahas, bilang, jawabnya true, padahal baru baca sampai sini, itu kurang tepat. Malah jatuhnya itu adalah not given. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini kan jelas ya. Ngerti ya? Ini adalah jawabannya jadinya true, benar. Benarnya bukan karena ada kalimat yang tadi laughing gas, tapi ada kalimat yang ini ya. Diikuti oleh tertawa, menangis, dan unconsciousness. Oke. Nomor terakhir. During the second half of the 19th century, most dentists use anesthesia. Pada paruh kedua dari abad 19, kebanyakan dokter gigi menggunakan anestesi. Oke, kita pelajari dulu soalnya. During the second half of 19th century, berarti abad kedua, paruh kedua dari abad 19. Satu abad itu 100 tahun, berarti kalau ngomongin abad 19 adalah tahun 1801 hingga 1900. Kalau ditanya paruh kedua berarti 1851 hingga 1900 ya. Oke, kita cari argumen mengenai dentis yang menggunakan anestesi pada tahun 1851 hingga 1900. Dari sini, US dentist Horace Wells was the first on the record to experiment with laughing gas, which he used in 1844 to relieve pain during a tooth extraction. Oh, iya bener nih. US dentist pada abad 19 menggunakan anestesi ya dalam mengekstraksi gigi. Ekstraksi gigi itu maksudnya apa ya? Scaling kali ya, ekstraksi itu ya maksudnya. Kalau dalam istilah gigi, gue juga kurang ngerti ya. Apa? Berdasarkan argumen ini teman-teman udah jawab true. Kurang tepat juga. Oke. Karena lihat apa lagi? Di sini ini ngomongin 1844. Di bawahnya pun masih 1846. Ini masih di first half of the 19th century. Masih ada di bagian paruh awal abad 19. Masih di tahun 1801 hingga 1890. Sedangkan lihat soal kita adalah during the second half, berarti 1851 hingga 1900. Oke, berarti ini gue skip. Berarti nggak ada di sini. Lanjut ke paragraf berikutnya. Ini mulai ngomongin angka 1853. Oh, ini second half dari 19th century nih. Kita baca. In 1953, Queen Victoria agreed to use chloroform during the birth of her 8th child. Loh, kok ini udah ngomongin anak-anak, ngomongin tentang kelahiran. Di awal passage-nya pun ngomongin tentang obstetric field. Ini adalah tentang ini ya, pregnancy ya, kehamilan, obstetric field tuh. Oke. Jadi jawabannya apa? False. Enggak juga. Jawabannya adalah not given. Kenapa? Coba kita lihat lagi soalnya. During the second half of the 19th century, most dentists use anesthesia. Oke. Kalau teman-teman jawab false, kenapa coba false-nya? Karena 1853 itu anestesi digunainnya dalam pregnancy atau kelahiran anak-anak atau kandungan, dokter kandungan ya. Ya nggak juga, kan nggak dibahas coy. Ya nggak? Oke, ngerti nggak? Nggak dibahas loh tentang dentist yang menggunakan anestesi pada abad 19 paruh kedua. Nggak dibahas. Nggak ada di passage. Walaupun kita tahu sih, bahkan sampai sekarang aja anestesi dipakai oleh dokter gigi. Itu balik juga kayak ke saran gue yang sebelumnya di awal, bahwa kita nggak bisa menggunakan common knowledge. Oh ya, contoh lainnya.
Maksudnya common knowledge itu seperti ini ya. Misalnya, saat ini kita lagi ada di tahun 2020 bulan September di mana pandemi corona masih meningkat. Jadi bayangin misal gue nulis passage tentang penyintas corona dari bulan Maret hingga September dan bahkan ke depannya akan terus meningkat. Terus ada nomor 33. Nomor 33 tuh bilang gini. Oke, gue tambahin ya. 33. Angka PHK dan pengangguran terus meningkat akibat corona. Teman-teman bakal jawab ini true, false, atau not given. Jawabannya adalah not given. Kenapa? Karena meskipun gue tadi mengumpamakan di passage bilang bahwa angka penyintas corona terus meningkat. Tapi soalnya angka PHK dan pengangguran terus meningkat akibat corona. Kalau teman-teman berpikir dalam frame teman-teman di mana bahwa ya benar gue lihat berita kok di TV XXX, TV XY, ABCD, ya benar saat ini angka PHK dan pengangguran meningkat. Itu namanya teman-teman sedang menggunakan interpretasi teman-teman atau menggunakan common knowledge teman-teman. Kita nggak bisa seperti itu ya di soal yes, no, not given atau true, false, not given. Oke. Jadi nomor 32 dengan analogi tadi yang kayak gue corona, berarti ini adalah not given. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya di part 4 mungkin gue bakal bahas tentang matching features. Oke, itu juga salah satu tipe soal yang lumayan challenging ya. Oke, terima kasih. Semoga membantu ya teman-teman. Dadah.